Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Story of Wafa. Channel ini membahas seputar staycation, vacation, kuliner, dan masih banyak lagi. Untuk itu, teman-teman yang belum melakukan subscribe, silahkan subscribe. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, bisa tanyakan di kolom komentar. Ya, benar. Kali ini kita ingin liburan staycation di Villa Fosil, tepatnya berada di puncak. Untuk Villa Fosil ini untuk view-nya gila nih teman-teman, keren banget emang ini view-nya. Nah, untuk itu fasilitasnya apa aja, berapa sih kamarnya, harganya berapa, nanti kita bahas satu persatu. Untuk itu, tetap tonton Story of Wafa. Akhirnya, hari ini tiba. Hari yang ditunggu-tunggu untuk kita staycation bersama keluarga. Jangan lupa ya teman-teman untuk selalu cek kondisi kendaraan teman-teman sebelum melakukan perjalanan. Nah, untuk di Villa Fosil ini kita pengen review dulu nih untuk jalannya seperti apa. Nah, apabila teman-teman sudah mencapai puncak, di situ kan udah ada itunya ya, mapsnya ya. Nah, di sini kita ingin review untuk jalan menuju ke arah Villa Fosil. Nah, di sini nih, kalau misalnya teman-teman mendapatkan tulisan Villa Fosil, teman-teman tinggal belok kanan aja ya. Jadi tuh dari jalan utama ke situnya kurang lebih 15 menit. Tapi jalannya tuh agak kecil. Nah, di sini untuk jalan yang sebelumnya saya tidak mendapatkan gambarnya ya atau videonya ya. Jadi di sini yang kita dapatkan videonya. Dan ini jalannya emang agak masih kurang halus ya. Jadi rusak jalanannya itu. Nah, jadi teman-teman di sini agak menanjak juga jalanannya dan agak rusak. Jadi usahakan kondisi kendaraannya itu bagus ya dan prima. Nah, di sini diusahakan teman-teman tuh harus sampai sini itu kalau bisa kondisinya masih terang ya. Soalnya kalau udah gelap di sini penerangannya sangat minim sekali. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih kondisi kanan kirinya ini masih lahan kosong ya. Jadi agak ini aja penerangannya agak kurang. Nah, di sini juga jalannya sempit, sulit untuk papasan dua mobil. Jadi ya satu mobil aja yang bisa mengarah satu arah. Jadi seperti itu. Nah, jadi untuk menuju ke sana itu emang lumayan ya effortnya. Di sini nih tikungan yang paling lumayan ekstrim sih udah nikung. Kemudian dia posisinya nanjak. Nah, ini tikungan terakhir sih. Tadi ada dua tanjakan yang lumayan ekstrim. Dan ini udah sampai. Nah, kita di sini itu ada 6 keluarga ya. Jadi teman-teman, jadi di sini itu lumayan banyak kamarnya, itu kurang lebih ada 4 kamarnya. Jadi nanti teman-teman bisa atur aja. Nah, sekarang kita review villanya. Nah, ini adalah penampakan ruang tamunya. Nah, jadi cukup sangat besar ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa mengadakan acara apapun bersama keluarga dan dijamin luas. Nah, ini kamarnya. Ini ada 4. Nah, ini kamar utamanya ya teman-teman. Jadi kamar utama di sini itu langsung menghadap ke depan. Nah, itu bisa dibuka tuh pintunya. Nah, kemudian ini yang paling luas ya. Jadi dari 4 kamar ini yang paling luas. Nah, jadi seperti ini ya penampakan kamar utamanya. Nah, di sini udah disediakan lemari ya teman-teman. Jadi bisa menaruh segala bentuk barang di situ.
Dan ini adalah kamar mandinya. Nah, untuk kamar mandinya ini udah ada dan dilengkapi dengan water heater. Tapi pengalaman kita di sana water heaternya itu nggak panas terus. Kadang ada dinginnya juga. Nah, kemudian ini kamar keduanya. Nah, jadi di sini di kamar kedua ini banyak sekali kasur tambahan ya, teman-teman. Jadi ini free, semuanya ini free, bisa dipakai. Bisa kalau misalnya teman-teman keluarganya lebih dari 4 keluarga itu bisa tidur di luar menggunakan kasur tambahan ini. Kemudian ini kamar ketiga ya, teman-teman. Jadi di kamar ketiga ini posisinya ada sebelah kiri. Nah, di sini itu ada juga kamar mandinya. Jadi untuk kamar yang ada kamar mandinya itu ada 2 kamar. Nah, ini kalau kelihatannya ini cukup modern ya. Kalau tadi kan agak minimalis lah kalau tadi mah. Jadi ini agak modern. Dan satu lagi ini kamar tersembunyi ada di sebelah kiri. Nah, ini kamarnya seperti ini. Jadi kamar konsepnya terbuka. Jadi hanya muat untuk kasur aja ya, teman-teman. Jadi seperti ini kamarnya. Jadi minimalis ya kamarnya untuk kamar keempat ini. Nah, kemudian di sini, ini posisinya di tengah. Ini ada kamar mandi yang cukup luas, cukup besar ya kamar mandinya. Ini posisinya ada di tengah-tengah antara 2 kamar tadi, yang tadi saya videoin di awal. Ini juga udah ada water heater dan kemudian semua kebutuhan lengkap dah di sini. Nah, ini tampilan secara keseluruhan ya, teman-teman. Ruang tamunya cukup luas. Nanti kita akan adakan acara di sini nih. Nah, kemudian sekarang kita coba lihat view-nya. Nah, di sini itu fasilitasnya ada ya ayunan seperti itu. Kemudian ada apa lagi ya? Coba kita lihat ke atas. Dan kita lihat ada fasilitas apa di atas. Kemudian kita bisa lihat view-nya seperti apa sih kalau kita misalnya melihat view dari atas. Nah, ini dia teman-teman. View-nya seperti ini. Lumayan ya. Cukup hijau untuk melepaskan segala macam hiruk-pikuk kerjaan. Nah, di sini juga disediakan fasilitas biliar. Nah, ini nih, fasilitas ini yang bikin kita melek semalaman. Nah, ini contohnya Mas Bambang, tembakan terbaik. Astaga. Ya. Oh, kita abaikan yang tadi ya, teman-teman. Di sini ini fasilitas lapangannya cukup lega, jadi teman-teman bisa main bola di situ. Nah, ini fasilitas utamanya yang paling diincar oleh anak-anak tidak lain dan tidak bukan adalah kolam renang. Nah, di sini kolam renangnya cukup dingin. Kemudian juga dalam ya. Jadi teman-teman harus sediakan pelampung. Jadi supaya bisa tetap beraktivitas dan berenang. Jadi seperti itu. Nah, kita ngeteh dulu teman-teman sambil menikmati udara yang sangat sejuk di puncak Bogor. Nah, kemudian ini adalah fasilitas parkir dari Villa Fossil. Untuk fasilitas parkir ini muat untuk 4 mobil dan 1 mobil lagi bisa ditaruh di luar ya, teman-teman. Kemudian ada lagi fasilitas dapur. Nah, di sini untuk dapurnya itu cukup lengkap dan cukup puas deh di sini. Di sini ada kompor tanam, kemudian ada rice cooker, kemudian ada macam-macam nih di sini, piring, sendok, ini juga ada microwave-nya ya, teman-teman. Jadi menurut saya sih sangat lengkap ya di sini untuk fasilitasnya. Jadi semua kebutuhan dapur ada tersimpan di sini. Nah, ada lagi nih fasilitas lainnya yaitu karaoke. Kita coba penyanyi kita Nashwa dan teman-teman.
Nah, selain itu kita juga main game ya teman-teman di sini untuk memeriahkan staycation kita bersama keluarga di sini. Kita bisa membuat acara game apapun ya teman-teman. Nah, ini adalah game untuk bapak-bapaknya ya. Jadi kita game ini kita lempar balon, tapi kita harus pakai sarung. Jadi siapa cepat itu dia yang menang. Nah, di sini membuat kita ngakak dan membuat kita tertawa semuanya. Jadi ini ya adalah acara yang sangat-sangat seru ya teman-teman. Baik, selanjutnya adalah game untuk para istri atau para ibu-ibu. Nah, game yang berikutnya ini itu memakai kemeja, sama ya. Memakai kemeja dengan melemparkan balon ke atas. Langsung yang tinggi, langsung yang tinggi. Langsung yang tinggi. Ini adalah penampakan view dari depan, yaitu pada malam hari ya teman-teman. Jadi viewnya seperti ini. Jadi semua lampu terlihat di ujung sana. Jadi ya sangat estetik ya teman-teman. Jadi ya adem juga di sini sih, lumayan dingin juga di sini. Jadi seperti itu. Nah, kita di sini juga ada fasilitas catering. Teman-teman bisa request sama penjaga villanya, itu dia juga bisa masak ya, masakannya enak-enak. Jadi kita mesen catering, jadi kita nggak mau ribet. Jadi udah pakai paket catering. Nah, ini untuk sarapan paginya. Sarapan paginya itu nasi uduk sama telur mata sapi, terus kemudian ada bihun. Kemudian ini ada tahu goreng, ini enak banget tahu gorengnya nih. Kemudian ini sambal ya teman-teman, nggak lupa untuk sambal. Ini kita makan dulu, masih hangat banget ini sambil melihat pemandangan yang indah. Kemudian ini menu makan siangnya ya teman-teman. Makan siang, jadi sebelum kita check out atau kita pulang, kita dihidangkan makan siang. Jadi untuk paketannya ini dapat 3 kali makan malam, kemudian sarapan sama makan siang. Jadi sebelum kita check out, jadi kita kenyang dulu nih teman-teman. Jadi enaknya di sini tuh itu. Jadi teman-teman bisa tanyakan aja ya untuk paket ininya langsung ke penjaga villanya. Nah, di sini kita tinggal sekarang kita bermain-main. Nah, gimana teman-teman? Menurut teman-teman gimana nih? Udah cocok nggak nih villanya dengan sesuai kebutuhan teman-teman? Ya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan jika teman-teman ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam Story of Wafa.